Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Ratri Sakida Ridwan, Amar Mutakin, Edi Purwanto, Ira Aryani, Denita Junita Widiarti. Di sini kami akan menjelaskan tentang perancangan sistem informasi pelayanan jasa editing foto berbasis web. Sebelumnya, di sini saya akan bacakan kata pengantarnya terlebih dahulu. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah dengan judul Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Jasa Editing Foto Berbasis Web. Makalah ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi. Atas terselesaikannya makalah ini, maka kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Melisa Winda Pertiwi, STMkom, sebagai dosen mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi atau APSI. Kemudian kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya makalah ini. Karena keterbatasan pengetahuan kami, maka penulis makalah ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Besar harapan kami agar makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menambah pengetahuan lebih tentang judul tersebut. Terima kasih. Tasikmalaya, Mei 2020. Penulis. Kemudian terdapat daftar isi kata pengantar yang tadi telah disampaikan. Kemudian ada bab 1 project charter yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, deskripsi produk atau service, kemudian keuntungan yang diharapkan, kemudian perancangan aktivitas secara global. Bab 2 project report, 2.1 analisa sistem berjalan, 2.2 analisa kebutuhan sistem, 2.3 desain sistem, kemudian 2.3.1 desain basis data, 2.3.2 desain antarmuka, 2.3.3 struktur navigasi, kemudian 2.4 pembuatan kode program, 2.5 pengujian, dan 2.6 pemeliharaan. Yang terakhir bab 3 penutup, 3.1 kesimpulan, 3.2 saran. Langsung saja untuk bab 1 project charter, yaitu akan dijelaskan oleh Edi Purwanto. Saya persilahkan. Langsung saja bab 1 project charter. 1.1 latar belakang. Perkembangan teknologi yang sangat pesat telah memberikan banyak manfaat, tidak terkecuali dalam bidang editing. Dalam perspektif digital, desain visual khususnya di bidang edit foto yang kaya dapat membantu sebuah bisnis memperoleh image positif di mata pelanggan. Salah satunya dengan cara meningkatkan kredibilitas lewat website khusus untuk pelayanan jasa editing foto. Yang sering kami temui kebanyakan jasa editing yang memang pelanggan diharuskan datang ke work office untuk melakukan pelayanan, di mana setiap orang memiliki kesibukan masing-masing sehingga tidak bisa melakukan sebagian aktivitasnya, sehingga kurang efektif dan belum banyak sistem informasi mengenai jasa editing foto ini. Dan karena itu dibutuhkan teknologi yang memadai untuk mendukung kebutuhan M. Arif, Rizky Januar Akbar, dan RP Harigan. Dan kami mencoba untuk merancang pelayanan jasa editing foto berbasis web, yaitu Editin, yang berguna untuk mempermudah dan memberikan informasi secara jelas dalam proses pelayanan jasa editing foto dan membantu mempermudah pelanggan untuk mengefisienkan waktu untuk meningkatkan efektivitas dalam melakukan aktivitas. Editing juga menyediakan berbagai pelayanan jasa edit foto dalam kurung commission work, berguna untuk menambah daya tarik pada pelanggan seperti jasa edit kolase,
pas foto, katalog, pertor, karikatur, wedding dan prawedding. 1.2 permasalahan. Belum banyaknya sistem informasi mengenai jasa editing foto ini, dan seringkali jasa editing yang memang pelanggan diharuskan datang ke work office, dan jika ingin memesan produk atau mengetahui paket foto yang tersedia, konsumen harus datang ke studio terlebih dahulu untuk melakukan pelayanan. 1.3 deskripsi produk atau servis. Berikut ini adalah deskripsi singkat mengenai sebagian jasa yang kami tawarkan. 1. Jasa edit pas foto. 2. Jasa edit kolase. 3. Jasa edit wedding atau prawedding dengan ton. 4. Jasa edit efek. 5. Jasa edit kartun seperti vektor, karikatur, webpub. 6. Jasa edit katalog atau produk. 7. Jasa edit ganti background. 1.4 keuntungan yang diharapkan dari sisi admin. 1. Mempermudah pendataan klien. 2. Komitmen dan dukungan dari tim proyek. Dan 3. Mempermudah mendapatkan informasi klien. 4. Mempermudah mencetak laporan data pelanggan. 5. Mempermudah mencetak dokumen lainnya. Dari sisi user atau pemakai. 1. Mengefektifkan waktu. 2. Tidak perlu antri. Nomor 3. Dapat melihat contoh portfolio editan secara langsung di web. Nomor 4. Mempermudah pelayanan jasa edit. 1.5 perancangan aktivitas secara global. Berikut ini adalah aktivitas-aktivitas yang dikerjakan untuk memenuhi fase inisiasi dalam perancangan global. Nomor 1, deskripsi aktivitas, analisa dan desain sistem. Jumlah hari 14 hari, estimasi biaya 1.300.000. Nomor 2, deskripsi aktivitas, pengadaan alat dan bahan. Jumlah hari 7 hari, estimasi biaya 700.000. Nomor 3, pemrograman, jumlah hari 60 hari, estimasi biaya 2 juta. Nomor 4, pengujian program atau testing, jumlah hari 7 hari, estimasi biaya 1 juta. Nomor 5, dokumentasi, jumlah hari 14 hari, estimasi biaya 500.000. Nomor 6, administrasi, jumlah hari 5 hari, estimasi biaya 300.000. Nomor 7, pemeliharaan, jumlah hari 12 hari, estimasi biaya 1 juta. Nomor 8, tambahan kerja dan meeting, jumlah hari 6 hari, estimasi biaya 2 juta. Total 120 hari, estimasinya 7 juta. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya untuk bab 2 akan dijelaskan oleh saya sendiri, Ratrik Sakti Ridwan. 2.1 Analisa sistem berjalan. Analisis sistem dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi, dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan.
Ini adalah sistem use case yang dimana terdapat dua aktor, yaitu user dan admin. User dapat melihat home, dapat melakukan order, melakukan pembayaran, kemudian melihat kategori. Melakukan order, mengisi form order, sebelumnya harus melakukan order, include melakukan order. Kemudian mengupload bukti pembayaran, sebelumnya harus melakukan pembayaran. Dan untuk mencetak pembayaran, include melakukan pembayaran. Dan mencetak pembayaran, extend menyimpan pembayaran, atau extend di sini adalah tambahan, relasi tambahan, use case yang dapat berdiri sendiri. Kemudian untuk admin dapat mengolah data pelanggan, mengolah data karyawan, mengolah kategori. Include login. Kemudian dari generalisasinya yaitu tambah kategori, edit kategori, dan hapus kategori. Mengolah kategori sebagai generalisasi umum dan tambah kategori, edit kategori, hapus kategori yaitu sebagai generalisasi khususnya. Untuk extend dari mengolah data pelanggan yaitu mengkonfirmasi orderan. Selanjutnya activity diagram, admin, dan sistem. Ini start dari admin, dimulai dari admin melihat home, kemudian sistem menampilkan home, kemudian admin sign in, kemudian sistem menampilkan halaman login, kemudian admin login admin, kemudian sistem menampilkan halaman dashboard, kemudian admin memilih data pelanggan dan sistem menampilkan data pelanggan, kemudian admin mengkonfirmasi pembayaran dan memilih data. Setelah mengkonfirmasi pembayaran, admin memilih data kategori, lalu sistem menampilkan data kategori, dan admin menambahkan kategori, kemudian sistem menampilkan form kategori, dan admin mengisi form kategori, lalu sistem menyimpan data, dan admin mengedit kategori. Di sini terjadi decision, jika ya, maka sistem akan menampilkan form edit kategori. Jika tidak diedit, maka admin bisa menghapus kategori. Kemudian admin log out dan berakhir di admin. Ini inisialnya. Kemudian activity diagram user system. Di sini ada user dan sistem, dimulai dari user. Start user melihat home, kemudian sistem menampilkan home, lalu user melihat kategori, sistem menampilkan kategori, dan user memilih order now. Terjadi decision. Jika tidak, maka sistem tetap menampilkan kategori, lalu jika ya, maka sistem akan memproses menampilkan form order, kemudian user mengisi form order, lalu user melakukan pembayaran, dan sistem menampilkan invoice pembayaran, kemudian user memilih cetak pembayaran, lalu sistem menampilkan hasil cetak pembayaran, dan user menyimpan hasil cetak pembayaran, kemudian user mengupload bukti pembayaran dan sistem menampilkan halaman WhatsApp. Berakhir inisial di user. Berakhir di user.
Kemudian di sini ada 2.2 analisa kebutuhan sistem. Analisa kebutuhan sistem fungsional. Analisa kebutuhan fungsional mengacu pada panduan akademik, studi literatur, observasi langsung. Sehingga analisa mengacu pada proses bisnis yang sudah ada. Untuk pengembangan sistem jasa edit online berbasis website menghasilkan beberapa kebutuhan proses minimal sebagai berikut. Sistem mampu mengelola data-data pelanggan dan kategori, kemudian sistem mampu menampilkan data-data pelanggan dan kategori, dan sistem mampu menampilkan profil baik pegawai maupun pelanggan. Dan satu lagi yaitu sistem mampu menghasilkan bukti cetak order dan mengkonfirmasi pembayaran. Lanjut 2.3 ya, desain sistem yang akan dijelaskan oleh Ira Aryani. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan desain basis data. Yang pertama yaitu ERD atau disingkat juga kepanjangan dari Entity Relational Diagram. Yang pertama yaitu ada tabel admin. Tabel admin yang terdiri dari atributnya yang pertama yaitu ID admin sebagai primary key, kemudian username, password, email, phone, akses, dan gambar. Tabel admin juga mengelola tabel karyawan dengan kardinalitas one to many. Di dalam tabel karyawan memiliki atribut yaitu ID card sebagai primary key, kemudian nama, alamat, email, nomor HP, gambar, dan status. Tabel admin juga mengelola tabel kategori dengan kardinalitas one to many. Di dalam tabel kategori memiliki atribut ID kategori sebagai primary key, nama kategori, nomor kategori, harga kategori, fasilitas kategori, status kategori, dan gambar. Tabel admin juga mengelola tabel pelanggan dengan kardinalitas one to many. Dalam tabel pelanggan memiliki atribut yaitu ID pelanggan sebagai primary key, nama pelanggan, nomor HP, dan alamat pelanggan. Dan tabel admin juga mengelola tabel pembayaran dengan kardinalitas one to many. Di dalam tabel pembayaran memiliki atribut kode pembayaran sebagai primary key, pelanggan ID sebagai origin key, tanggal order, metode, kategori ID sebagai origin key, quantity, total, dan status PMB atau status pembayaran. Dan tabel pembayaran mengambil dari tabel pelanggan dengan kardinalitas one to one. Tabel pembayaran juga mengambil dari tabel kategori dengan kardinalitas one to one. Kemudian spesifikasi file. Nama database yaitu editin. Spesifikasi file tabel admin. Nama file tabel admin, akronim admin MYD, tipe file, file master, akses file, random, panjang record 7. File key admin software MySQL. Di sini terdapat tabel di mana elemen data ID admin, akronim ID admin, tipe integer, panjang 11 karakter, keterangan primary key. Kemudian ada elemen data username,
di mana akronimnya username, tipe varchar, dan panjang 40 karakter. Kemudian ada elemen data password, akronimnya password, tipe varchar, panjang 40 karakter. Kemudian elemen data email, akronim email, tipe varchar, panjang 50 karakter. Kemudian elemen data font, di mana ada akronimnya font, tipe varchar, panjang 15 karakter. Kemudian elemen data hak akses dengan akronim hak akses dengan tipe varchar dan panjang 20 karakter. Kemudian elemen data gambar dengan akronim gambar dengan tipe teks. Kemudian spesifikasi file tabel karyawan, nama file tabel karyawan, akronim karyawan MJD, tipe file master, akses file random, panjang record 7, feed key ID card, software MySQL. Di sini juga terdapat tabel seperti yang tadi, di mana ID card elemen data dengan akronim ID card, tipe integer, panjang 11 karakter, dan memiliki keterangan primary key. Kemudian elemen data nama dengan akronim nama, tipe varchar dengan panjang 50 karakter. Selanjutnya elemen data alamat dengan akronim alamat dengan tipe teks. Kemudian elemen data email, akronim email dengan tipe varchar dan panjang 50. Selanjutnya elemen data nomor HP dengan akronim nomor HP, tipe varchar dan panjang 15. Kemudian elemen data gambar dengan akronim gambar, tipe teks, dan terakhir status dengan akronim status, tipe integer dengan panjang 2. Kemudian spesifikasi file tabel kategori, nama file tabel kategori, akronim kategori MYD, tipe file master, akses file random, panjang record 7, feed key ID kategori, software MySQL. Di sini juga terdapat tabel di mana elemen data ID kategori, akronimnya ID kategori, tipenya integer, panjang 11 dengan keterangan primary key auto increment. Kemudian nama kategori dan akronimnya nama kategori dengan tipe varchar, panjang 30 karakter. Selanjutnya elemen data nomor kategori dengan akronim nomor kategori, tipe char, dan panjang 10. Kemudian elemen data harga kategori, di mana akronimnya harga kategori dengan tipe Brigade, panjang 50. Selanjutnya elemen data fasilitas kategori, akronimnya fasilitas kategori dengan tipe teks. Kemudian elemen data status kategori, akronim status kategori dengan tipe integer, panjang 2. Dan elemen data gambar, akronimnya yaitu gambar dengan tipe teks. Spesifikasi file tabel pelanggan, nama file tabel pelanggan dengan akronim pelanggan MJD, tipe file master, kemudian akses file random, panjang recordnya 4, feed key-nya ID pelanggan, dan softwarenya MySQL. Kemudian di sini ada tabel di mana elemen data ID pelanggan dengan akronim ID pelanggan, tipe integer, panjang 11 dengan keterangan primary key auto increment. Kemudian elemen data nama pelanggan dengan akronim nama pelanggan yaitu tipenya varchar. Kemudian elemen data nomor HP, akronimnya nomor HP dengan tipe varchar dengan panjang 12 karakter.
dan alamat pelanggan dengan akronim alamat pelanggan dengan tipe teks. Spesifikasi file tabel pembayaran. Nama file tabel pembayaran dengan akronim pembayaran MYD. Tipe file master. Akses file random. Panjang record 8. Feed key kode pembayaran. Software MySQL. Di sini tabel pembayaran di mana elemen data kode pembayaran dengan akronim kode pembayaran bertipe varchar panjang 10 karakter dengan keterangan primary key. Kemudian elemen data pelanggan ID, akronim pelanggan ID, tipe integer panjang 11 dengan keterangan origin key. Elemen data tanggal order dengan akronim tanggal order dan tipe date. Kemudian ada elemen data kategori di mana kategori akronimnya kategori ID dengan tipe integer panjang 11 dengan keterangan origin key. Kemudian ada metode dengan akronim metode dengan tipe varchar panjang 50. Selanjutnya ada KTY atau quantity dengan akronim KTY, tipe integer dengan panjang 11. Kemudian total elemen data, akronimnya total dengan tipe begin dengan panjang 20. Kemudian status pembayaran dengan akronim status PMB, tipe tiny, panjang 2. Saya Murmutakin akan melanjutkan dari saudari Ira. Pada perancangan aplikasi Jasa Edit berbasis web memiliki desain antarmuka sebagai berikut, yaitu ada halaman home, halaman kategori, halaman form, halaman pembayaran, halaman login, halaman admin, halaman dashboard, halaman karyawan, halaman pelanggan, dan juga saya akan menjelaskan struktur navigasinya. Yang pertama ada halaman home. Seperti struktur desain pada umumnya, struktur website pada umumnya, website kami memiliki beberapa struktur, yaitu diantaranya ada header, navbar, jumbotron, terus ada konten juga, terus ada list kategori, terus ada style parallax, dan yang terakhir ada footer. Untuk halaman home, di sini terdapat beberapa tampilan, yaitu salah satunya ada navbar, jumbotron, konten, kategori editing, dan footer. Kemudian yang selanjutnya ada halaman kategori. Halaman kategori berisi tentang pelayanan jasa edit yang kami tawarkan, yaitu
ada beberapa pelayanan yang kami tawarkan, salah satunya seperti jasa edit vektor, jasa edit prawedding, karikatur, pas foto, editing foto produk, dan masih banyak lainnya. Pada tampilan kategori ini terlihat secara langsung customer dapat melihat nama kategori, nomor kategori, harga kategori, dan jika sudah yakin untuk melakukan pengorderan, maka tinggal langsung saja klik button order now. Kemudian yang selanjutnya ada form order. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, jika pelanggan telah yakin dengan apa yang akan dipesan, tinggal klik order saja, kemudian akan muncul form seperti berikut yang mengharuskan customer mengisi beberapa deskripsi data, yaitu seperti nomor kategori, nama lengkap, alamat, jumlah order, fasilitas kategori, nomor HP. Kemudian secara otomatis harga akan muncul. Kemudian langsung saja klik order. Dan selanjutnya ada halaman pembayaran. Jika kita telah melakukan pemesanan, kita sebagai pelanggan akan diarahkan ke pilihan bank yang akan kita gunakan seperti BNI, Mandiri, dan lainnya. Seperti gambar berikut, pada halaman pembayaran akan memunculkan nama bank yang kita ambil, nama pelanggan, nama kategori, jumlah order, dan total pembayaran. Juga pelanggan dapat mengupload bukti pembayaran. Terus selanjutnya halaman login admin. Pada halaman ini seperti biasa, admin memasukkan username dan password, terus login. Kemudian ada security-nya juga. Jika admin salah memasukkan salah satu dari password atau username, maka akan muncul seperti peringatan. Kemudian selanjutnya ada halaman dashboard. Halaman dashboard berisi tentang data user, seluruh user. Kemudian selanjutnya ada halaman data karyawan. Pada halaman ini berisi tentang karyawan yang aktif. Jadi pada halaman ini admin dapat mengkontrol karyawan, baik menambah karyawan atau menghapus karyawan. Kemudian yang selanjutnya ada halaman data kategori. Pada halaman ini muncul history hasil pemesanan customer seperti berikut. Juga admin juga dapat menambahkan kategori baru.
Kemudian selanjutnya ada halaman pelanggan. Pada halaman ini berisi tentang informasi status pembayaran pelanggan. Apakah statusnya sudah lunas ataukah belum? Juga admin juga dapat melakukan konfirmasi kepada customer yang sudah melakukan pemesanan. Kemudian yang selanjutnya 2.3.3 yaitu struktur navigasi. Pada struktur navigasi, baik customer ataupun admin akan masuk terlebih dahulu kepada halaman home. Home jika sebagai admin maka tinggal sign in saja. Yang terletak di atas pojok kiri, lalu klik sign in. Nah, akan diarahkan kepada halaman admin, yaitu dashboard yang memunculkan jumlah user, kemudian data pelanggan untuk admin konfirmasi, kemudian akan muncul data kategori editing, kemudian data kelas kategori yang dapat ditambah, edit ataupun dihapus, kemudian data kategori, dan yang terakhir ada data karyawan yang dapat dikontrol juga, termasuk menambah, melihat, mengedit, menghapus. Kemudian jika sebagai customer, maka setelah dari home, customer akan memilih kategori editing yang akan dipesannya. Kemudian jika telah menemukan apa yang dipesannya, langsung saja order, kemudian mengisi form order. Kemudian setelah sukses mengisi form order, customer bisa juga melakukan upload bukti pembayaran dan cetak pembayaran, lalu bisa disimpan. Pembuatan kode program. Struktur kode tabel admin. Di sini ada dua kelompok, XX20 dengan keterangan kode tahun dibuat aplikasi editing, dan kelompok XX01 dengan keterangan nomor urut ID admin adalah 1. Kemudian ada struktur kode tabel karyawan dengan dua kelompok X. X yang pertama ada 4X, yaitu 2020 dengan keterangan kode tahun karyawan masuk, dan yang kedua 01 dengan keterangan nomor urut ID karyawan. Di sini juga terdapat struktur kode tabel kategori, yaitu dengan dua kode X yang pertama yaitu 20 dengan keterangan kode tahun dibuat kategori editing, dan XX yang kedua yaitu 01 dengan keterangan nomor urut ID kategori. Di sini juga terdapat struktur kode TBL pelanggan, di mana terdapat 3X dengan satu kode yaitu 001, keterangannya yaitu nomor urut ID pelanggan. Kemudian struktur kode TBL pembayaran, di sini juga terdapat 10X, yaitu dengan inisial
Z, Q, J, K, 2P, 6W, GH dengan keterangan kode unik pembayaran. Pengujian terhadap program yang dibuat menggunakan black box testing yang fokus terhadap proses masukkan dan keluar program. Pengujian terhadap form login. Hasil pengujian black box testing halaman login. Nomor, skenario pengujian, test care, hasil yang diharapkan, hasil pengujian, kesimpulan. Pertama, username password tidak diisi, lalu diklik tombol login. Username kosong, password kosong, sistem akan menolak akses login, menampilkan pesan username atau password kosong. Sesuai harapan, valid. Kedua, salah satu username atau password tidak diisi, lalu diklik tombol login. Username Ratu, password kosong atau username kosong, password admin. Sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan username atau password kosong. Sesuai harapan, valid. Ketiga, salah satu username atau password yang diisi data benar dan data salah atau diklik tombol login. Username Ratu, password Ratu atau username admin, password admin. Sistem akan menolak akses login dan menerapkan pesan username atau password salah. Sesuai harapan, valid. Username password diisi dengan data benar, lalu klik tombol login. Username Ratu, password admin. Sistem menerima akses login dan menampilkan pesan selamat bekerja Ratu. Nama username sesuai dengan harapan, valid. Pengujian terhadap form data karyawan. Hasil pengujian black box testing halaman data karyawan. Nomor, sekretaris pengujian, test care, hasil serta kesimpulan. Pertama, tambah data karyawan data yang diinput dengan lengkap lalu klik simpan. Aktif Y atau N, nama, alamat, email, nomor telepon. Sistem tidak akan menyimpan ketika kolom tidak terisi sesuai dan menampilkan pesan the name, nama yang dikosongkan, write is squared name. Sesuai harapan, valid. Tambahkan data karyawan, data yang diinput dari lengkap dan benar lalu klik simpan. Aktif Y, nama, Caca, alamat, nomor email, nomor telepon. Sistem berhasil input data karyawan dan menampilkan pesan data berhasil disimpan sesuai yang diharapkan, valid. Sistem dapat melakukan proses edit data karyawan dengan mengklik tombol pilih edit. Aktif nama Caca, alamat, email, dan nomor telepon. Sistem berhasil input data karyawan dan menampilkan pesan data berhasil update sesuai harapan, valid. Sistem data melakukan proses delete dan karyawan dengan mengklik tombol pilih delete, maka sistem akan membersihkan. Hapus cara yakin ingin menghapus atau mengcancel. Sistem berhasil input data karyawan dan menampilkan pesan data berhasil dihapus sesuai harapan, valid. Peringatan, yakin ingin menghapus nama karyawan atau mengcancel. Pengujian terhadap form kategori editing. Harus mengujian black box testing halaman kategori editing. Skenario pengujian, test care, hasil yang diharapkan, hasil pengujian, dan kesimpulan. Pertama, tambah data kategori editing. Data tidak lengkap, lalu klik simpan. Nama kategori kosong, nama kategori, fasilitas kategori, colorful, gambar kosong. Sistem tidak akan menyimpan ketika kolom tidak terisi dan menampilkan pesan the card provide the question. Sesuai dengan harapan, valid. Kedua, tambah data kategori editing. Data yang diinput diisi lengkap lalu diklik simpan. Nama kategori editing, nomor kategori, harga kategori,
fasilitas kategori colorful gambar semua terisi, maka sistem berhasil input dan karyawan menampilkan pesan data kategori berhasil disimpan sesuai harapan valid. Sistem data melakukan proses editing data kategori editing dengan mengklik tombol nama kategori, editing efek, nomor kategori. Sistem berhasil input data karyawan dan sesuai harapan valid. Pilih edit. Harga kategori, fasilitas kategori, colorful gambar semua terisi, tampilan pesan data kategori berhasil diupdate. Sistem dapat melakukan proses delete dan kategori editing dengan mengklik tombol pilih delete, maka sistem akan memberikan peringatan yakin ingin menghapus atau tidak. Hapus editing efek yakin ingin menghapus atau tidak. Sistem berhasil input data karyawan dan menampilkan pesan data kategori berhasil dihapus sesuai harapan valid. Pengujian terhadap form pelanggan. Hasil pengujian black box testing halaman pelanggan. Skenario pengujian, tes hasil yang diharapkan, hasil pengujian, kesimpulan. Sistem dapat melakukan proses konfirmasi atas pembayaran data pelanggan apabila pelanggan sudah mengkonfirmasi pembayaran kepada admin, lalu admin akan mengklik tombol konfirmasi. Sesuai pembayaran konfirmasi. Sistem memproses aktivitas status pembayaran dan menampilkan pesan lunas sesuai harapan valid. Kedua, apabila pelanggan belum mengkonfirmasi pembayaran, sistem tidak akan memproses situs pembayaran. Status pembayaran konfirmasi. Sistem akan tetap berada dalam penampilan status pembayaran konfirmasi sesuai harapan valid. Pengujian terhadap form index atau home. Hasil pengujian black box testing halaman home. Sistem dapat melakukan proses menuju halaman login admin dengan mengklik tombol sign in. Klik tombol sign in dan muncul halaman login admin. Sistem akan menuju halaman login admin dan muncul halaman login admin. Kedua, sistem dapat terhubung dengan WhatsApp dengan mengklik tombol WhatsApp. Klik tombol WhatsApp, muncul halaman WhatsApp. Sistem terhubung dengan WhatsApp. Hasil yang diharapkan valid. Sistem dapat terhubung ke email dengan mengklik tombol icon message. Klik tombol icon message, muncul halaman email. Sistem terhubung akan dengan email. Sistem dapat melakukan proses menuju halaman kategori editing dengan mengklik tombol order now atau kategori editing muncul. Sistem akan menuju halaman kategori editing dan muncul tombol order now atau kategori editing, halaman editing kategori, halaman editing kategori. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya semua valid. Pengujian terhadap form kategori. Hasil pengujian black box testing halaman kategori. Pertama, sistem dapat melakukan proses menuju halaman login admin dengan mengklik tombol sign in. Klik tombol sign in, muncul halaman login admin. Sistem akan menuju ke halaman login admin dan muncul halaman login admin. Sistem dapat terhubung ke email dan mengklik tombol icon. Tombol icon message muncul di halaman email. Sistem terhubung dengan email. Sistem dapat melakukan proses menuju halaman home dan mengklik tombol home. Klik tombol home, muncul halaman home. Sistem akan menuju halaman home dan muncul halaman home. Sistem dapat melakukan proses menuju halaman home dengan mengklik order. Klik order now atau halaman kategori. Sistem akan menuju halaman order atau muncul halaman order. Hasil pengujian sesuai yang diharapkan valid. Pengujian terhadap detail kategori. Hasil backlog pengujian testing halaman detail kategori. Pertama, sistem dapat melakukan proses menuju halaman login dengan mengklik tombol sign in. Kedua,
Sistem dapat terhubung ke WhatsApp dengan mengklik tombol WhatsApp. Klik tombol sign dan muncul halaman login admin. Sistem akan menuju halaman login admin dan muncul halaman login admin. Klik tombol WhatsApp, muncul halaman WhatsApp. Sistem akan terhubung dengan WhatsApp. Ketiga, sistem dapat terhubung dengan email dan mengklik tombol icon message. Klik tombol icon message, muncul halaman email. Sistem akan terhubung dengan halaman email. Keempat, sistem dapat melakukan menuju halaman home dengan mengklik tombol home. Klik tombol home, muncul halaman home. Selain akan menuju ke halaman home dan muncul halaman home. Setelah pelanggan mengisi form order, sistem dapat melakukan proses order dengan mengklik tombol order. Klik tombol order, sistem akan menyimpan data order pelanggan di halaman admin. Untuk mereset inputan data, klik tombol reset, sistem akan mereset. Hasil pengujian sesuai yang diharapkan, keterangan valid. Pengujian terhadap pembayaran. Hasil pengujian backward testing halaman pembayaran. 1. Dapat melakukan proses menuju halaman admin dengan mengklik tombol sign. Klik tombol sign, muncul halaman login admin. Sistem akan menuju halaman login admin dan muncul halaman login admin. Sistem dapat terhubung ke WhatsApp dengan mengklik tombol WhatsApp. Klik tombol WhatsApp, muncul halaman WhatsApp. Sistem akan berhubung dengan WhatsApp. Sistem dapat terhubung dengan email dan mengklik tombol icon message. Klik tombol icon message, muncul halaman email. Sistem akan terhubung dengan email. Sistem dapat klik tombol. Sistem akan melakukan cetak pembayaran, muncul halaman dari cetak pembayaran menuju halaman cetak pembayaran. Kelima, sistem dapat mengembalikan halaman sebelum dengan mengklik kembali. Klik tombol kembali. Sistem akan kembali ke halaman sebelumnya sesuai harapan. Sistem dapat melakukan proses upload bukti pembayaran dengan mengklik WhatsApp. Klik tombol WhatsApp, muncul halaman WhatsApp. Sistem akan menuju halaman WhatsApp dan pesan otomatis sebelum user menerima. Hasil pengujian sesuai yang diharapkan, keterangan valid. Dari skenario pengujian yang telah dilakukan, diharapkan semua proses berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan form aplikasi menghasilkan keluaran yang sesuai. Pada pengujian telah dilakukan semua usaha untuk melakukan kegiatan sesuai dengan role masing-masing. Pemeliharaan. Perangkat pendukung terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Berikut spesifikasinya. Pertama, spesifikasi hardware. Terdapat server CPU Intel konektor CPU 1005M, RAM DDR3 2GB, hard disk 250GB, mouse monitor dengan resolusi layar 1024x768, koneksi internet dengan kecepatan 2 Mbps. Klien CPU minimal prosesor Intel, Celeron CPU 1005M, RAM DDR2 1GB, hard disk 20GB, mouse, keyboard, monitor dengan resolusi layar minimal 1204x768, koneksi internet dengan kecepatan 56 kbps. Spesifikasi software. Pertama, server. Sistem operasi yang digunakan Microsoft Windows, aplikasi Google, web server seperti Exam, WAM server, PHP Trial, dan terdiri dari beberapa komponen di antaranya aplikasi PHP server P5, aplikasi MySQL server P5, aplikasi PHP MadAdmin P3, aplikasi web seperti Mozilla Firefox, Google Chrome. Klien. Sistem operasi yang digunakan Microsoft Windows, aplikasi web browser seperti Mozilla Firefox, Opera Explorer, Google Chrome. Kemudian untuk bab 3 yaitu penutup. 3.1
Kesimpulan, dengan adanya sistem pelayanan jasa editing foto online berbasis web ini, maka akan lebih berguna untuk mempermudah dan memberikan informasi secara jelas dalam proses pelayanan jasa editing foto dan membantu mempermudah pelanggan untuk mengefisiensikan waktu, juga meningkatkan efektivitas dalam melakukan aktivitas serta mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan jasa editing foto. 3.2 Saran. Berikut beberapa hal yang perlu dilakukan dalam pengembangan aplikasi pelayanan jasa, antara lain, pemeliharaan sistem harus terus dilakukan untuk menjaga kestabilan sistem informasi pemesanan. Disarankan untuk pengembangan sistem selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan perusahaan di masa depan. Kemudian, dan selanjutnya diperlukan dukungan teknis, yaitu beberapa perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software dan pengguna brandware tersebut, serta dukungan non-teknis, yaitu dukungan kedisiplinan pegawai atau karyawan yang menangani sistem baru ini. Poin selanjutnya, diperlukan juga pengembangan dalam fitur-fitur baru agar terlihat semakin canggih dan praktis dalam penggunaan website-nya atau user-friendly, lebih user-friendly ya. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah dijelaskan tadi oleh kami dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon kritik dan sarannya yang membangun dari semua pihak. Kami kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like,